Hadir, Bu. Nabila Syafitri. Saya, Bu. Natasha Zahra. Saya, Bu. Yuni Aisyah Hulu. Hadir, Bu. Hadir semua ya, alhamdulillah. Baik, seperti biasa sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Biar semangat belajarnya, ada baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu, biar kita semakin mencintai negara kita Indonesia. Kita nyanyi Garuda Pancasila ya. 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah, jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar masih tema yang sama, yaitu tema 1, subtema 3 tentang lingkungan dan manfaatnya pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kita mengetahui bagaimana kondisi geografis Indonesia. Nah, dari kata kondisi geografis, mungkin di antara kalian itu masih asing atau kalian sudah pernah mendengarnya? Sudah, Bu. Oh, sudah ya. Bagus kalau begitu. Jadi, kira-kira kalian sudah tahu nih pengertian dari kondisi geografis? Sudah, Bu. Siapa yang tahu? Oh, udah tahu semua rata-rata ya. Coba Aisyah, kondisi geografis itu apa? Permukaan bumi, Bu. Oke, lagi Nabila. Keadaan alam wilayah tertentu pada permukaan bumi, Bu. Ya, kalau Fadli? Kondisi alam, Bu. Ya, jadi kondisi geografis itu ya anak-anak adalah suatu keadaan alam yang terjadi pada permukaan bumi pada suatu wilayah tertentu. Nah, kalau kondisi geografis Indonesia, bagaimana sih? Ada yang tahu? Coba, Tasya? Strategis, Bu. Iya benar, strategis ya anak-anak. Mengapa kondisi geografis Indonesia strategis? Karena letaknya berada di antara dua benua dan dua samudra. Dua benuanya yaitu benua Asia dan Australia, ya, dan samudranya itu Samudra India dan juga Samudra Pasifik. Ayo ulangi, ada berapa benua yang mengelilingi Indonesia? 2. Benua apa saja? Asia dan Australia. Lalu samudra yang mengelilingi Indonesia apa saja? Samudra India dan Samudra Pasifik. Ya, benar ya. Lalu anak-anak ibu, jadi kondisi geografis Indonesia berarti menunjukkan bagaimana permukaannya, begitu kan? Jadi bentuk kondisi geografis Indonesia itu anak-anak ibu bentuknya adalah berupa negara maritim dan negara kepulauan. Nah, untuk istilah negara maritim dan negara kepulauan ini kalian sudah tahu? Belum, Bu. Belum ya? Belum pernah dengar? Belum, Bu. Nah, kalau belum, jadi ibu jelasin ya. Baik, pertama ibu jelasin dulu dari negara maritim. Negara maritim adalah negara yang wilayahnya lebih besar atau lebih luas daerah perairannya daripada daerah daratannya. Nah, lanjut ke negara kepulauan. Ya, kalau kita amati nih dari kata kepulauan, di antara imbuhan ke dan an ada kata dasar di tengahnya itu Pulau. Nah, kepulauan. Apa sih kira-kira pengertian dari negara kepulauan? Ada yang mau coba menjawab negara kepulauan apa, Tasya? Negara yang banyak pulaunya. Ya, benar ya. Jadi negara kepulauan adalah negara yang wilayahnya memiliki banyak pulau. Nah, untuk memperjelas penjelasan Ibu, juga materi kita hari ini, Ibu sudah mempersiapkan video mengenai pengaruh kondisi geografis Indonesia. Ibu mau ketika nanti videonya diputar, kalian amati baik-baik karena nanti setelah kita menonton videonya, Ibu mau ngasih 7 tugas kelompok. Jadi catat bila ada yang penting menurut kalian ya. Assalamualaikum. Halo. Yuk kita mengenal kondisi geografis Indonesia. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra India dan Samudra Pasifik. Kondisi geografis Indonesia berbentuk negara maritim dan negara kepulauan.
berbentuk negara maritim karena besar wilayahnya merupakan perairan yang luas daratannya lebih kecil daripada luas lautnya. Lalu, berbentuk negara kepulauan karena Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, di mana hanya 7.000 pulau yang berpenghuni. Lantas, kamu tahu tidak? Pulau-pulau di Indonesia itu beragam ukurannya. Ada yang besar dan banyak pula yang kecil. Pulau besar di Indonesia yaitu ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, sebagai negara maritim dan kepulauan tentu saja berpengaruh terhadap bidang sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Dalam bidang sosial yaitu pertama, adanya komunikasi dan interaksi dengan masyarakat luar sebab Indonesia menjadi jalur transportasi negara-negara lain. Kedua, beragamnya budaya. Tiga, munculnya tradisi baru yang belum tentu sesuai dengan masyarakat setempat. Dan keempat, lunturnya budaya lokal. Dalam bidang ekonomi yaitu pertama, menjadi jalur perdagangan internasional. Kedua, memiliki potensi hasil laut yang luar biasa seperti terumbu karang, rumput laut, mutiara, ikan, dan bahkan minyak bumi. Ketiga, menambah devisa negara melalui pariwisata. Dan keempat, mempengaruhi macam mata pencaharian di Indonesia. Nah, inilah pengenalan kondisi geografis Indonesia. Terima kasih telah menonton. Tetap semangat belajar. Bye-bye. Nah, sudah ditonton videonya? Sudah. Seperti yang Ibu bilang tadi, kita akan ada tugas kelompok, otomatis kita bentuk kelompok dulu ya. Kelompok pertama, ini karena cuma 4 orang, berarti kelompoknya ada 2, satu kelompok berisi 2 orang. Duduknya sesuai ini aja ya. Kelompok 1 ada Aisyah sama Nabila, kelompok 2 Tasya sama Fadli, oke? Ibu. Jadi yang mau didiskusikan adalah video yang sudah kalian tonton tadi, dan apa saja yang mau didiskusikan lebih rincinya sudah ada dalam LKS ini. Jadi hasil diskusinya tinggal ditulis sesuai format yang sudah ada saja ya. Silakan dimulai diskusinya ya. Jika ada yang ingin ditanya, tanya saja. Oke, kalau nggak ngerti bilang, jangan diam, jangan takut atau ragu. Bu, ini nama kelompoknya sekati kan, Bu? Iya, nama kelompoknya bebas ya, sekreatif mungkin, tapi tetap sopan, oke? Bisa? Tanggalnya jangan lupa ya. Kerjanya secara berkelompok, jangan individu, diskusikan dulu, jangan asal tulis ya. Beberapa menit kemudian, Siapa kita? Anak Indonesia. Anak pintar? Ya, anak Indonesia. Bagaimana hasil diskusinya? Sudah selesai? Sudah, Bu. Laporannya sudah dibuat? Sudah, Bu. Bisa kita presentasikan sekarang? Bisa, Bu. Ya, kembali dulu duduknya seperti semula. Jangan dari depan lagi. Ya. Kelompok mana yang mau mempresentasikan Kami, Bu. duluan? Ya, Kami, Bu. kelompok 2 ya. Siapa perwakilannya? Tasya, Bu, Tasya. Tasya. Maju Tasya. Bertepuk tangan dulu untuk Tasya biar semangat dan percaya diri. Tasya. Ya, silakan. Laporan hasil diskusi. Nama kelompok Garuda Indonesia. Anggota kelompok Tasya dan Andika. Fadli Andika, ya. Hasil diskusi. Kondisi geografis Indonesia. Kondisi geografis Indonesia berbentuk negara maritim dan kepulauan karena Indonesia luas lautnya dan memiliki banyak pulau. Benar itu, kondisi geografis Indonesia seperti itu? Benar, Bu. Ya, lanjut ke pengaruhnya yang positif dulu ya. Semua baru nanti kalau Ibu bilang lanjut ke negatif, lanjut yang negatif. Positif dulu. Dari sini. Beragam budaya. Ya, lanjut yang kedua. Susah. Ini dari positif dulu. Beragam budaya memiliki banyak potensi laut. Benar itu, dampak positif atau pengaruh positif dari kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Benar, Bu. Ya, lanjut yang negatifnya. Susah pergi ke pulau lainnya, munculnya budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat.
Tepat. Ya, benar itu. Benar, Bu. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok kedua. Kelompok apa tadi namanya? Kelompok Garuda Indonesia. Sekali lagi tepuk tangan untuk Garuda Indonesia. Ini Bu kumpul ya laporannya, nanti Bu periksa di rumah. Lanjut lagi kelompok pertama, silahkan. Siapa perwakilannya? Aisyah. Aisyah, silakan Aisyah. Beri tepuk tangan dulu untuk Aisyah biar semangat dan percaya diri. Nanti baca ini dulu, nanti baru setelah itu baca ini. Ininya harus dibaca ya. Silakan Aisyah. Laporan hasil diskusi. Nama kelompok Generasi Maju. Anggota kelompok Nabila Aisyah. Hasil diskusi. Kondisi geografi Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta samudra India dan samudra Pasifik. Benar itu, Indonesia terletak antara dua benua dan dua samudra seperti yang dibilang Aisyah. Benar, Bu. Ya, lanjut. Pengaruh kondisi geografi Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Pengaruh positif. 1. Menciptakan banyak macam pekerjaan. 2. Memudahkan komunikasi dan interaksi antara masyarakat. Interaksi ya. Ya, benar itu dampak positifnya. Benar, Bu. Lanjut. Pengaruh negatif. 1. Hilangnya benua Asia, budaya asli. 2. Gampang dicurinya ikan di perairan Indonesia. Ya, benar itu. Benar, Bu. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok Generasi Maju. Yang semangat dong tepuk tangannya. Bagus sekali ya hasil diskusi dan laporannya. Nah, anak-anak ibu, dari video tadi kita tahu bahwasannya Indonesia disebut negara maritim karena luas perairannya itu lebih besar daripada daerah daratannya. Dan untuk negara kepulauan, mengapa Indonesia disebut dengan negara kepulauan? Karena Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, yang mana hanya 7.000 pulaunya saja yang berpenghuni. Jadi karena Indonesia memiliki pulau yang banyak hingga 17.000 lebih, Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar di dunia. Nah, sekarang ayo kita identifikasi mana saja dampak atau pengaruh negara Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan yang bagian bidang sosial maupun ekonomi. Dari yang sudah kalian tulis tadi ya, di LKS tadi. Oke, Ibu bacakan ya. Pertama, menciptakan banyak macam pekerjaan. Ini pengaruh positif kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Menurut kalian, kira-kira menciptakan banyak macam pekerjaan itu berdampak di bidang sosial atau ekonomi? Ekonomi. Ya, benar ya, ekonomi. Karena begini anak-anak, kan kalau misalnya negara kita negara kepulauan nih, jadi otomatis antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya terhubung oleh laut. Jadi laut Indonesia itu banyak, otomatis potensi alamnya yang ada di dalam laut itu juga banyak. Ada apa saja? Ada ikan, lagi rumput laut, mutiara, dan minyak bumi. Jadi kalau misalnya laut kita banyak, luas, otomatis juga akan menciptakan banyak macam pekerjaan yang berhubungan dengan laut. Seperti ada nelayan, apalagi? Siapa yang tahu? Petani garam. Iya, petani garam, lagi petani rumput laut, petani kerang mutiara, terus penyewa perahu, dan juga penyedia transportasi laut seperti kapal-kapal, di mana di dalamnya juga ada profesi atau pekerjaan lainnya seperti nakoda dan awak kapal. Kedua, dari kelompok Garuda Indonesia tadi adalah beragam budaya. Jadi anak-anak ibu, dari zaman dahulu, dari zaman penjajahan, bahkan sebelum zaman penjajahan, ketika zaman kerajaan, Indonesia itu sudah terkenal menjadi pusat perdagangan, di mana di situ kita
menjadi lintas para kapal untuk berdagang. Menurut kalian kalau kita menjadi lintas perdagangan itu berdampak di bidang sosial atau ekonomi? Ekonomi. Ekonomi dong. Namun ketika sudah menjadi pusat perdagangan kan akan banyak tuh negara-negara lain yang datang seperti dari Cina, dari Portugis, dari Arab. Itu kan ketika mereka datang pasti mereka membawa budaya, maka budaya yang muncul di sekitar situ menjadi beragam. Nah, inilah baru yang disebut berdampak pada bidang Sosial. Iya, buka buku tema kalian di rumah halaman 148, catat 148. Di situ ada teks bacaan, kalian kerjakan soal yang ada di bawahnya ya. Baca dulu teks bacaannya, oke? Oke, Bu. Ya. Nah, anak-anak ibu tidak terasa kita sudah sampai pada ujung pembelajaran. Bagaimana pembelajaran hari ini? Asik. Seru, Bu. Ya, ibu tanya dulu ya tadi. Bagaimana itu kondisi geografis? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan Nabila. Kondisi geografis adalah suatu keadaan alam yang terjadi pada permukaan bumi di suatu wilayah tertentu. Ya. Lalu bagaimana kalau kondisi geografis Indonesia? Siapa mau jawab? Ya, Bu. Ya. Bentuk Indonesia berbentuk negara maritim karena lebih luas perairannya dan berbentuk kepulauan karena Indonesia memiliki banyak pulau. Ya, benar ya. Jadi anak-anak ibu simpulkan Indonesia itu kondisi geografisnya berbentuk negara kepulauan dan juga negara maritim. Letak Indonesia itu sangat strategis di mana kita berada di antara dua benua dan dua samudra. Segitu pembelajaran kita hari ini anak-anak. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Semoga apa yang kita sudah pelajari hari ini dapat selalu kalian ingat, dapat benar-benar kalian pahami. Lalu juga dapat kalian aplikasikan dan bermanfaat dalam kehidupan kalian sehari-hari anak-anak ibu. Sebelum pulang, setelah selesai belajar, Fadli selaku ketua kelas silakan pimpin doanya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, cukup pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu.